Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Halo Tigeran, selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama gue di season yang ke-6, episode yang ke-15. Nah, kali ini gue akan ngebawain lagi satu cerita horor. Dan tanpa berlama-lama atau bertele-tele, gue akan langsung masuk ke ceritanya ya. Saya tumbuh besar di lingkungan keluarga nenek dari pihak ibu, maka otomatis saya sering berinteraksi dengan keluarga besar nenek. Nenek sendiri, anak kedua dari 11 bersaudara, di mana dari 11 bersaudara tersebut, 4 diantaranya laki-laki. Sebut saja namanya Mat, Wir, Abu, dan Ari. Saya memanggil mereka dengan panggilan Mbah. Keempat adik nenek tersebut lulusan pondok pesantren di Jawa Timur. Ari mondok di tempat yang sama dengan Mat. Abu mondok di tempat yang sama dengan Wir. Meskipun berbeda pondok, tetapi masih di satu kota yang sama. Menurut cerita dari para kerabat, Wir itu bisa melihat hantu. Begitulah cerita yang aku dengar semasa kecil. Cerita yang masih aku ingat hingga sekarang adalah pengalaman Wir bertemu dengan Wewe Gombel di pohon rambutan samping musola. Wewe Gombel tersebut berbeda dengan Wewe Gombel pada umumnya, sebab jalannya mundur. Dibandingkan dengan saudara nenek yang lain, Wir ini pendiam orangnya. Meskipun pendiam, tetapi ia dikenal pemberani. Tempat angker di desa pernah dikunjunginya pada malam hari. Nah, ia memiliki hobi memancing. Saking pemberaninya, sungai-sungai yang dikenal angker didatanginya. Tentu saja, dengan tujuan memancing ikan. Menurut penuturan nenek, Wir ini sewaktu di pondok pesantren juga senang memancing di Sungai Brantas. Di tahun 2021, suami dari kakak nenek, dengan kata lain kakak ipar nenek itu, meninggal dunia. Seperti lazimnya di desa-desa, ada yang namanya tahlilan hingga 40 hari. Tetapi tradisi di keluarga besar saya, di hari ke-8 hingga ke-39 hanya diikuti oleh keluarga besar saja. Setelah tahlilan, dihidangkanlah makanan dan minuman. Menikmati makanan dan minuman tentu saja sambil ngobrol. Saya pun ikut dalam obrolan para bapak-bapak, meskipun hanya sekadar menyimak. Pada hari keberapa tahlilan, saya lupa tepatnya. Obrolan membahas berkaitan dengan waktu di pondok pesantren dulu. Adik ipar nenek yang bernama Kapi mengawali cerita bahwa dulu mengirimkan uang untuk anak di pondok itu tidak menggunakan pos, tetapi langsung datang ke pondok meskipun jaraknya jauh. Di kecamatan tempat saya tinggal, dari dulu memang banyak orang tua yang memilih untuk memondokkan anaknya. Paling banyak dipondokkan di Kediri. Mbah Kapi menceritakan bahwa 1 bulan sekali digilir untuk datang ke Kediri membawa titipan uang dari orang tua di rumah. Jadi nanti yang dapat giliran itu mengunjungi pondok-pondok di Kediri untuk menyampaikan titipan itu tadi. Dari sini naik bus, kadang juga naik kereta api, nginapnya nanti di kamar santri. Terangnya kepada saya yang duduk di sampingnya. Kamar yang ada jinnya di pondok pesantren A, di mana para santri tidak ada yang berani tidur di situ, masih nggak ya? Tanyanya. Kira-kira jinnya masih ingat nggak ya sama Kang Wir? Celetuk Mbak Ari yang kemudian diikuti gelak tawa yang lain. Sudah dirobohkan. Berganti bangunan, jawab Mbak Abu. Lebih lanjut, Mbak Abu menceritakan bahwa para santri tidak ada yang berani tidur di kamar tersebut. Sebab ketika tidur di kamar tersebut, ketika bangun tahu-taunya sudah ada di atas sumur. Jin berpostur tinggi dan besar itu menempati sebuah lemari di kamar tersebut. Para santri juga tidak ada yang berani menempati atau menggunakan lemari tersebut. Sebab
Pasti yang menggunakan lemari tersebut sakit. Tetapi Mbak Wir berani tidur di kamar tersebut dan berani menggunakan lemari tersebut. Mbak Wir mengamini apa yang diceritakan oleh Mbak Bu. Ia mengungkapkan ia juga pernah dijahili oleh jin tersebut. Ketika tidur, ia dipindahkan ke dapur. Kejadian tersebut terjadi ketika sungai berantas meluap, di mana dapur pasti terendam banjir. Tetapi anehnya Wir mengapung di air. Awalnya bersahabat baik, terangnya. Mbak Wir menjelaskan bahwa singkat cerita, jin tersebut memasuki dan mengendalikan dirinya. Dengan kata lain, mengalami kesurupan. Kejadian tersebut diketahui oleh kiai pengasuh pondok pesantren. Mbak Wir pun dikurung di kamar, dan kiai pun kewalahan. Waktu Kang Kapi ke pondok disuruh bapak, itu semalamnya mengamuk parah. Saya saja nggak berani nemuin. Timpal Mbak Abu. Akhirnya ia pun dibawa pulang ke rumah untuk diobati. Kiai mengatakan, boleh kembali lagi ke pondok jika sudah sembuh. Mbak Wir diobati oleh pamannya atau kakak dari ayahnya. Setelah sembuh, ia berangkat lagi ke pondok pesantren. Ia pun naik kereta api menuju Kediri. Jangan dibayangkan kondisi kereta api zaman itu seperti sekarang ini. Para pedagang asongan bebas keluar masuk. Saat kereta api memasuki Kediri, ada kakek berbaju putih menawarkan 5 buah rambutan. Namun, tidak ada satupun yang mau membelinya. Sebab harganya mahal, yaitu 15.000. Nominal tersebut zaman itu ya besar sekali nilainya. Kemudian, oleh Mbak Wir dibeli. Uang sakunya kebetulan pas sekali 15.000. Ia tanpa pikir panjang membelinya. Sebab uang tersebut adalah uang bekalnya di pondok selama 1 bulan. Selepas kakek tersebut pergi, ia pun mengupas rambutan tersebut. Pas dikupas rambutan ke-1 dan ke-2 isinya kosong. Rambutan ke-3 dan 4 isinya hanya biji. Nah, ketika rambutan ke-5 dikupas, isinya jimat teropong. Beberapa penumpang pun berusaha untuk menawar jimat teropong tersebut dengan harga berapapun. Namun, Mbak Wir menolaknya. Jadi, jimat teropong tersebut bentuknya cincin dengan permata yang berlubang. Menurut Mbak Wir, lubang tersebut fungsinya seperti teropong, bisa melihat tempat yang jaraknya jauh. Akan tetapi, jimat teropong tersebut hilang. Tatkala Mbak Wir baru lulus dari pondok pesantren, hilangnya bukan hilang karena dicuri ya, tetapi jatuh entah kemana. Malam harinya setelah hilang, Mbak Wir dalam mimpinya didatangi oleh kakek berbaju putih. Dalam mimpi tersebut, kakek berbaju putih mengatakan harus puasa 40 hari dengan menu sahur dan berbuka seperti singkong sebesar ibu jari. Maka dengan sendirinya jimat tersebut akan kembali. Namun Mbak Wir tidak melakukan hal itu. Di lain waktu, rumah-rumah di keluarga besar nenek saling berdekatan satu sama lain. Di tengahnya terdapat musola keluarga yang digunakan sebagai kegiatan keagamaan di kampung. Di samping musola terdapat pohon rambutan. Di pohon itulah dihuni oleh wewe gombel yang jalannya mundur. Mbak Wir yang sering kali pulang malam dari memancing, sering melihat penampakan hantu tersebut. Selain sosok wewe gombel, pohon rambutan tersebut juga dihuni oleh keluarga kelong wewe yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Beberapa dari kami pernah ditampaki keluarga kelong wewe tersebut. Uniknya, seringkali kelong wewe tersebut menyerupai manusia. Kelong wewe laki-laki dan kelong wewe bocah menyerupai orang di desa kami bernama Wihat dan anaknya bernama Reza. Maka dari itu, kami memanggilnya dengan sebutan kelong Wihat dan kelong Reza. Sementara kelong perempuan sering menyerupai kakak nenek. Terkadang, kelong wewe bocah juga menyerupai anak babu. Tentu saja mereka menampakkan diri di tengah malam. Beberapa kerabat yang hendak ke musola untuk sholat malam sering berpapasan dengan hantu tersebut. Ketika disapa, mereka akan menjawab dengan deheman, Tanda kehadiran mereka dikenali dengan suara sandal basah. Suatu hari, saya tidur bersama kakek. Kamar kakek terletak di samping jalan yang biasa dilewati oleh hantu tersebut. Dini hari, saya mendengar suara sandal basah. Pas dilihat di jendela, benar saja. Kelong Wihat sedang menggendong kelong Reza. Nah, yang sering ditampaki oleh mereka ya Mbak Wir.
karena memang ketika memancing pulangnya larut malam. Oke Tigaran, sekian cerita horor pada malam hari ini. Nanti kita lanjut lagi di season ke-6 episode yang ke-16. Nah itu nanti jadi episode terakhir ya. Akhir kata mohon maaf kalau suaranya tadi ada airnya sempat bocor. Dan ya gitu aja, jangan lupa berdoa ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tigaran bersama gue. Hari ini adalah episode terakhir di season 6. Sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin, yang stay bersama kita, yang selalu nungguin kalau ada episode baru dari kita. Pokoknya gue mewakilkan Tigaran mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke kalian semua yang sampai detik ini masih dengerin kita. Dah, tanpa terlalu panjang ya, kelamaan. Biasa sebagai penutup gue mau ceritain satu cerita horor yang terjadi di Malaysia. Kita langsung masuk ke ceritanya ya. Dia menduga mobilnya telah menabrak bangkai hewan liar yang mati di jalanan saat perjalanan pulang. Genap 5 tahun pernikahannya, pria Malaysia yang hanya ingin disapa sebagai Azrul akhirnya berhasil memiliki mobil pertamanya yang dibeli secara tunai dengan harga Rp1.000. Mobil bekas jenis sedan dengan merek Proton Iswara tersebut dibeli Azrul dari seorang pria yang dikenalnya melalui grup Facebook. Setelah membawa pulang mobil hitam itu, kegembiraan terpancar jelas di wajah istrinya dan anak laki-lakinya yang berusia 4 tahun. Senang dengan pencapaiannya, Azrul yang tinggal di Temerloh, Pahang, membawa keluarganya jalan-jalan ke Kuala Lumpur pada hari berikutnya. Selama perjalanan, anak lakinya, Daniel, menyadari bau busuk dalam mobil. Daniel bahkan muntah karena tidak tahan dengan baunya. "Apakah papa kentut? Busuk sekali," kata Daniel selama dalam perjalanan naik mobil berusia 15 tahun itu. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan membuka jendela mobil sebesar-besarnya. Tujuannya untuk menghilangkan bau busuk yang menusuk hidung itu, yang bisa dikatakan lebih buruk daripada bau bangkai. Namun, Azrul akhirnya terpaksa memberhentikan mobilnya di rest area untuk mencari sumber bau tersebut. Dia menduga mobilnya telah menabrak bangkai hewan liar yang mati di jalanan saat perjalanan dari Temerloh. Setelah memeriksa sekitar mobil dan bagian mesin untuk waktu yang lama, tidak ada benda asing atau aneh yang ditemukan. Sebelum melanjutkan perjalanan, anaknya tiba-tiba menangis di kursi belakang sambil mengetuk-ngetuk pintu untuk keluar dari mobil. "Mungkin digigit binatang itu. Coba lihat di bajunya," kata istrinya kepada Azrul. Azrul kemudian membawa Daniel masuk ke toilet untuk memeriksa tubuh anaknya, tetapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Ketika Azrul masih berada di dalam toilet, seorang pria berusia sekitar 50-an mendatangi anak dan bapak tersebut. "Anak kamu menangis karena dia melihat sesuatu dalam mobil. Sesuatu itu mengikuti kamu dari rumah," kata pria asing itu. Terkejut dengan penjelasan yang tiba-tiba tersebut, Azrul menatap wajah pria itu dengan tidak percaya. "Kamu baru membeli mobil bekas itu, bukan? Sebenarnya ada makhluk tidak tenang di dalamnya.
Kamu tidak merasa sesuatu yang aneh ketika membelinya? Kata pria itu lagi. Azrul kemudian bercerita tentang mobil bekas tersebut dan bagaimana dia membelinya. Mendengar kisah tersebut, pria tua itu meminta Azrul mengosongkan mobilnya, karena dia akan mengusir makhluk tersebut agar tidak menghuni mobil Proton Iswara milik Azrul. Pria itu lalu membeli air gelas dan membacakan doa di atasnya. Setelah itu, dia memercikan air yang sudah didoakan itu ke mobil Azrul. Tidak lama setelah proses pengusiran makhluk halus selesai, anak Azrul secara ajaib kembali tenang dan tidak lagi menangis. Azrul kemudian masuk ke dalam mobil untuk mengambil dompetnya. Dia ingin memberikan sedikit uang sebagai tanda terima kasih kepada bapak tua itu. Tetapi bapak tua tersebut tiba-tiba menghilang dari pandangan. Azrul segera membatalkan rencananya untuk berjalan-jalan dan langsung pulang ke rumah. Kejadian misterius itu masih segar dalam ingatannya, meskipun dia tidak lagi mengalami gangguan saat mengendarai mobil bekas tersebut. Kendati begitu, dia merasa penasaran dengan sejarah mobil bekas yang ternyata dihuni makhluk halus itu. Ternyata, mobil bekas tersebut pernah terlibat dalam kecelakaan yang merenggut nyawa pemiliknya 11 tahun yang lalu. Hal ini terungkap setelah Azrul beberapa kali mendesak penjual mobil bercerita mengenai kendaraan tersebut. Wih, ini sama aja halnya dengan kayak kalian nyari kos-kosan gak sih? Lo tuh harus bener-bener detail banget kalau mau beli sesuatu. Kalau ini kan mau beli mobil ya contohnya, itu harus tanya sejarahnya, pernah kecelakaan apa enggak, pernah tenggelam mbak ini mobil gitu kan, kebanjiran. Terus lu tanya semua, karena itu penting gak sih? Ya kan, pernah kecelakaan apa? Gak misalkan dibilang pernah kecelakaan nih, tanya kecelakaannya apa, merenggut nyawa nggak kak atau gimana gitu kan. Kita harus main safe guys. Sama halnya dengan lu mau beli rumah, nyewa rumah, beli tanah, nyewa tanah, lo harus tahu sejarah-sejarah sebelumnya. Ya karena kita orang Indonesia yang percaya gituan ya kan, kita kan masih percaya itu yang namanya budaya-budaya kayak gitu kan. Ya dijalanin aja nggak sih, apalagi kalau karena gue orang Jawa ya, jadi kalau gue sendiri pribadi itu kayak beli rumah, beli tanah segala macam itu ada ritualnya, maksudnya prosesnya ritual lah ya jatuhnya tuh. Dan secara di Islam pun juga ada kan, kayak lo beli rumah baru pindah, ada namanya syukuran toh, itu kan juga ritual jatuhnya sebenarnya. Kita ngedoain rumah, ngeberkahin ini rumah biar jauh dari bukan bahaya ya, kayak jauh dari bahaya, jauh dari makhluk-makhluk jahat gitulah ya kan. Sama aja dengan mobil juga harus perlu tuh disyukuri, itu mobil syukuran. Nah tuh dah. Nah ini juga sebenarnya sih kalau gue bilang ya, bukan yang salah, cuman kurangnya awareness dari pembeli ini untuk bertanya-tanya. Mungkin karena udah terlena dengan mobil bekas tapi masih bagus, terus Proton mobilnya kan, jadi harganya mungkin juga pas di kantong, di budget, udah langsung ambil aja, belilah. Padahal kalau lu pikir panjangnya, ya lo harus cari tahu itu mobil sebelumnya gimana kondisinya. Itu sih ya. Tapi gue penasaran, ini tuh makhluk tak kasat matanya ini yang tidak tenang ini tuh makhluk apa ya? Yang ini ya, yang pemilik mobilnya itu apa gimana sih? Ceritanya kurang ini nih, kepo deh gue deh. Coba ya. Cuman dibilang mobil bekas tersebut pernah terlibat dalam kecelakaan yang merenggut nyawa pemiliknya. Ya berarti bener,
yang pemilik mobilnya. Nah itu saya ngejual mobilnya siapa? Keluarganya kali ya. Duh, sama ini gak sih, lu kepo gak sih siapa nih kakek-kakek yang tiba-tiba datang nolongin? Luar biasa. Berarti beruntung banget si Pak Azrul dan keluarga, beruntung banget, bersyukur harusnya kalian ya, ada yang nolongin tiba-tiba datang. Oke. Ya, di episode terakhir ini mungkin cukup dari gue ya. Gue sampai bingung mau ngomong apa. Pokoknya jangan lupa selalu tetap di like and share ya episode ini dan episode-episode sebelumnya. Dan juga jangan lupa follow, terus di subscribe. Follow-nya follow di Twitter bisa, TikTok bisa, di Instagram bisa. Terus nih jangan lupa nih di Spotify juga lu follow, di YouTube lu subscribe ya. Terus jangan lupa lu give likes, comments, share juga ke teman-teman kalian ya. Oke. Akhir kata gue pamit. Sampai berjumpa di season yang baru. Stay tune aja deh ya. Tunggu aja. Oke. Dah.